Allah, materi kita kali ini khusus terkait dengan menyikapi tahun baru Masehi, tentunya bagi umat Islam. Ini sangat penting sebab sebentar lagi banyak di antara umat manusia, khususnya umat Islam, banyak yang kemudian merayakan tahun baru. Cuma bagaimana enaknya, amannya, ini yang perlu kita persiapkan bersama-sama. Apalagi mohon maaf, secara langsung dan tidak langsung, hampir paling banyak pelaku utamanya adalah umat Islam. Karena memang yang ada di Indonesia adalah umat Islam. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana cara menyikapi tahun baru Masehi ini? Tinggalkan atau tidak ikut-ikutan dalam perayaan tahun baru Masehi. Ini penting sebab mohon maaf nih, perayaan tahun baru Masehi adalah sebuah perayaan yang pertama kali dilakukan oleh orang kafir, orang selain Islam. Kadang anehnya nek wayahe tahun baru Islam gak patek rame, tapi nek tahun baru Masehi rame. Jadi ini keliru. Sing tahun baru ini dhewe gak dirayakno, tahun baru ini sing gak jelas malah dirayakno. Ya tradisi kan, dan memang adat yang jadi tradisi. Makanya ya seridak-idaknya gini, nek ndak ikut imbang lah. Nek anjane tahun baru karena mengikuti mungkin pemerintah dari anjuran pemerintah seumpama, maka tahun baru Masehi, tahun baru Islam Hijriah ya kudu dirayakan. Siapa yang merayakan ini adalah masyarakat paganis Romawi. Menurut Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid, ikut serta dalam perayaan tahun baru adalah suatu bentuk kemungkaran yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Karena apa? Sudah diketahui bersama bahwa umat Islam memiliki dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yang sebentar lagi tinggal beberapa hari lagi ke depan setelah masuk bulan ya Januari, Februari, Maret, insya Allah Maret, April, Maret akhir itu sudah mulai. Makanya panjenengan yang saat ini lagi punya hutang puasa, nah cepet di sahur. Soalnya nek gak ngono akhirilah lali. Soalnya kakean acara, apalagi apa namanya pemilihan RT, RW, LPMK, insya Allah tahun baru Masehi semua aparat pejabat rata-rata baru, RT RW ini baru, LPMK ini baru. Jadi RT RW ini LPMK ini baru pada saat tahun. Muga-muga baru kabeh tur barokah, Allahumma amin. Termasuk lagi umat Islam punya hari besar pekanan, yaitu hari Jumat. Ingat, perlu saya ingatkan, umat Islam harus mensiarkan atau memviralkan, jangan memviralkan minggu, viralkan Ahad, atau kalau seminggu jadi sepekan. Harus viralkan itu karena umat Islam, ya mohon maaf, minggu itu produknya orang non Islam. Kalau Ahad pekan, kalau Ahad itu produknya umat Islam. Jadi kita hindari kata-kata minggu itu. Cuma kadang nih gak biasanya rada gak enak, maka harus dibiasakan. Turut serta dalam merayakan tahun baru merupakan bentuk tasyabuh, menyerupai serta meniru kebiasaan mereka. Rasulullah SAW bersabda melarang umatnya untuk meniru kebiasaan orang kafir.
Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang meniru gayanya, kebiasaannya suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Itu hadis Bukhari, hadis riwayat Abu Daud. Makanya mohon maaf, ulama-ulama dahulu ketika zaman penjajah itu tidak ada umat Islam waktu itu yang pakai dasi, yang pakai jas, yang pakai celana waktu itu. Kenapa? Dikhawatirkan, dan para ulama kuat waktu itu menyerupai penjajah, yaitu Belanda. Maka dulu tidak ada yang pakai dasi, tidak ada. Nah Ustaz, sekarang bagaimana? Nah ini, kalau sekarang beda, zamannya beda, sudah masuk kategori yang tidak semuanya orang berdasi itu jelek. Banyak orang-orang umat Islam bahkan pondok pesantren yang besar-besar itu rata-rata pakai dasi. Tapi muga-muga dasi ini tambah dadekno HP. Itu yang jadi perhatian kita bersama. Bun, cara yang paling utama dalam menyikapi tahun baru Masehi bagi umat Islam adalah berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi, nek iso didoi, jangan ikut-ikutan, menghindar, meninggalkan dan tidak ikut-ikutan dalam perayaan tersebut, kecuali kalau punya inisiatif. Bagaimana Ustaz? Inisiatifnya mengganti dengan kegiatan yang positif. Termasuk sekarang alhamdulillah besok tanggal 30 Desember ini MUI Kota Surabaya menghimbau, mengajak kepada MUI kecamatan untuk mengadakan istighosah dan khotmil Quran di setiap kecamatan, yaitu di pendopone Pak Camat kalau ada, kalau tidak ada di kantornya Pak Camat. Lu kok tahu Ustaz? Soalnya kula piyambak MUI Kecamatan Mulyorejo yang kemudian diimbau pada tanggal 30 Jumat besok ada khotmil Quran. Bagus. Loh, kok tidak diadakan di masjid? Loh, ada maksud dan tujuannya. Cek kecamatan pernah dilakukan khotmil Quran, yamun sampai yamin dari dulu sampai sekarang koyoi gak pernah khotmil Quran nanggone kecamatan. Maka ini penting. Nanti kalau kecamatannya sukses, insya Allah dilaksanakan perkelurahan. Syukur-syukur nanti turun ke RT RW. Bagus. Kan sekarang programnya Pak Eri ada ngaji bareng. Itu kabarnya kalau salah hari Selasa sama malam Jumat, Kamis malam Jumat itu ada ngaji bareng. Bagus. Itu insya Allah akan sudah mulai berjalan, dan tahun baru sudah mulai digalakkan untuk adanya Selasa sama Kamis malam itu ngaji bareng. Apa maksud dan tujuannya? Supaya anak-anak Surabaya, generasi Surabaya cek gelem ngaji, cek gelem belajar, gak wong tuane tok sing ngaji. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Termasuk lagi hati-hati mengganti kebiasaan-kebiasaan ketika tahun baru Masehi. Itu seringkali terjadi yang namanya kemaksiatan. Maka mohon maaf, mengurangi gangster, mengurangi kenakalan remaja, orang tua harus ikut andil. Bagaimana caranya Ustaz? Nek anake jam 09.00 jam 10 gak mulai, nanti goleki. Makanya kemarin kenapa kok ada namanya gangster kenakalan remaja sampai balap-balapan liar? Soale wong tuane gak goleki. Akhirnya yang ngono, nek wong tuane ikut goleki, rumangsa duwe anak, insyaallah ya Allah anakku yang mene jam piro ndi. Nek iso goleki bareng-bareng, insyaallah maka Surabaya tambah aman. Nek iso bengi disiram, dikeloni, nek anjene anake cilik. Nek gede gak mungkin dikeloni. Pak aku gede mau keloni ya gak mungkin kan. Nek gede ya minimal diberitahukan. Bon, ini penting. Nah,
biasanya kalau malam tahun baru itu ada perayaan kemaksiatan. Kadang sampai seks bebas, masya Allah. Moga-moga anak keturunan kita tidak ada yang demikian. Allahumma amin. Moga-moga di sekitar kita tidak tidak ramenya yang namanya LKMD. Apa LKMD? Ya, lamaran keri meteng dhisik. Moga-moga itu tidak rame. Tapi akeh sing betul-betul sesuai dengan syariat Islam, yaitu nikah betulan. Terus kadang miras santika lewat ngombe minuman keras, hati-hati. Yang kedua, membiarkan kaum kafir merayakannya dan tidak memancing keributan. Jika memang orang lain selain Islam mengadakan, ya dibiarkan asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah. Karena orang kafir, orang non-Islam. Siapa orang kafir? Pokoknya selain Islam itu semuanya kafir. Kadang kita gak pada wani, gak pada kendel, jadi wedi. Sekarang kan ada diganti, jangan dipanggil kafir, tapi panggil non Muslim atau non Islam. Aslinya podo wae. Kafir itu ya selain Islam. Tapi orang sekarang ya sudahlah, ini caranya aja. Nah, pembiaran ini merupakan sikap toleransi di mana seorang muslim tidak ikut campur, tidak melarang kaum kafir dan tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu keributan dan kerusakan. Maka umat Islam sudahlah, nek dadi wong Islam, ayo saling menjaga umat Islam. Itu yang utama. Ya, baru nanti kalau ingin menjaga yang selain Islam baru. Maka seringkali sampaikan, alangkah baiknya ormas-ormas Islam itu tidak perlulah ikut campur menjaga tempat ibadahnya orang non-Islam. Kenapa? Nanti membuat masalah. Biarkan pemerintah punya aparat, ano polisi, ono satpol PP, ono hansip. Saat ini enten hansip hilang ya, hansip diganti apa? Nah itu biarkan itu yang jaga. Sudahlah, tidak usah umat Islam yang ikut jaga. Nah kalau umat Islam ikut jaga, jangan pakai atributnya ormas itu. Contoh, mohon maaf, banser. Jangan pakai atribut yang miliknya pemerintah. Nyomong langsung pada Pak Polisi, saya pengen bantu ikut menjaga nih gereja. Saya minta bantuan bajunya atau pakai baju biasa tak bantu nih, ngomong tidak ada masalah. Tapi nih gawe ormas itu yang nanti akhirnya bermasalah. Ini penting supaya tidak melukai umat Islam. Yang berikutnya, hal ini merupakan prinsip lakum dinukum wal yadin yang diajarkan oleh Islam. Prinsip ini merupakan sikap toleransi di mana seorang muslim membiarkan kaum kafir untuk melakukan berbagai ibadah dan perayaan menurut kepercayaannya, serta tidak turut serta dalam memeriahkan atau mengucapkan selamat. Maka Allah Subhanahu wa taala dawuh, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Wes jelas. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka sudahlah, silakan sampean kerjakno dhewe, aku tak kerjakno dhewe. Di ayat yang lainnya surat Al-Qasas ayat 55, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagimu amalmu, bagiku amalku. Ini biasanya kalau lakum dinukum waliyadin itu umumnya antara Islam sama orang kafir. Tapi kalau lana a'maluna walakum a'malukum itu umumnya umat Islam dengan umat Islam. Karena apa? Umat Islam duwe amalan dhewe. Contoh antara NU Muhammadiyah, sing NU seneng tahlilan, yo Muhammadiyah barno ae. Wong lana a'maluna walakum a'malukum, duwe dalil duwe duwe dasar duwe guru dewe wis barno ae.
pokoknya tetap dalam rangka untuk mengharap dan mencari ridho di Gusti Allah. Jadi itu memang kadang seperti ini perlu ngaji. Sing seneng istighosah yo jarno ae, sing seneng napa niki tahlilan, sing seneng khatmil Quran yo barno ae. Asal kembali lagi jangan sampai mengganggu orang lain. Dia mengganggu orang lain yang kemudian berbahaya. Oke. Yang ketiga, berdoa memohon perlindungan agar terhindar dari fitnah tahun baru. Loh memangnya ada Ustaz? Ada. Tahun baru dikira tidak ada fitnah, ada fitnah. Makanya perlu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ad-du'a mukhul ibadah. Donga itu pokoknya induknya ibadah. Jenengan kekuatan jenengan nanggone donga tok itu. Tenaga kalah karo donga. Nggih. Sembarang itu nih dongane nang Gusti Allah mantep top chair, bisa memenangkan semua hal karena kita tidak bisa apa-apa. Duit ya gak pateo, duit. Omah ya gak pateo, api. Kendaraan ya gak pateo. Maka yang model-model seperti itu caranya kita sebagai orang yang kecil ya sing akeh dongane. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah segala bentuk usaha dan ikhtiar dilakukan. Hal selanjutnya yang dilakukan oleh seorang muslim adalah berdoa. Rasulullah SAW bersabda, ada doa yang perlu kita baca, yang umumnya biasa dibaca sebelum salam. Apa itu Ustaz? Allahumma, jadi yang tidurkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa panjenengan kudu sering dibaca, khususnya ketika sebelum salam sholat. Apa yang kita mintakan pada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Kurang dari tangklet sinten sing badhe pengin mlebu neraka, sinten ngaco. Sing pengin mlebu neraka sinten? Rata-rata pengen mlebu swarga. Nek mlebu swarga sinten? Ngaco kabeh rata-rata. Ngaco kabeh. Nah, niki penting dijaluk nang Gusti Allah, cek gak mlebu neraka. Bahkan hadis Nabi Rasulullah SAW menyampaikan, sapa sing pengin jaluk nang Gusti Allah, pengin dilebokno swarga, jaluk ping 3. Ya Allah, kula pengin swarga, kula pengin swarga, kula pengin swarga. Maka swarga akan mendoakan kita, ya Allah, jangan sampai orang yang pengin mlebu swarga ojo sampai mlebu. Begitu sebaliknya, kalau orang itu minta bantuan Gusti Allah, donga nang Gusti Allah supaya dijauhkan dari api neraka, maka orang itu tidak akan masuk neraka. Dan itu diulang 3 kali, ijazah dari Rasulullah SAW. Makanya ketika saya mimpin Rabbana atina fid dunya hasanah, dunyane njaluk hasanah, akhirate njaluk hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ada cerita lucu ketika tawaf itu kan mocone mau iso Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu mocone ngono pas tawaf pertama, tawaf kedua sampai tawaf ke 7 kan? 7 tawaf sampai 7. Ikut
Diwaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebetulan bojone duwe bojo loro. Siji jenenge Hasanah, siji jenenge Khadijah. Sing Khadijah protes, Mas, ojo ngono, sampean ku bojone loro, sitoke Hasanah, sitoke Khadijah. Lho, ngono to Dik, sampean protes. Iya Mas, ya sebutun karo, akhirnya disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Iki gak bener ceritanya. Gara-gara diprotes Bu. Makanya senajan bojone Hasanah, walaupun di bojo sing liyane tetep fid dunya hasanah wa fil akhirati ya hasanah. Jadi saya kemarin membimbing manasik umroh di asrama haji pada hari Sabtu kemarin. Saya sampaikan spiritual umroh itu ternyata hampir seringkali banyak saya menjumpai, termasuk saya ikut andil di situ ketika dulu dimanasiki oleh beberapa orang atau ustadz. Itu jarang sekali disinggung spiritual umroh. Rata-rata hanya dijak moco ngene, niati ngene, sehingga ibadah umroh, ibadah umroh saya kemarin itu kering. Mau muter dong, nek sai mau ngene dong, padahal semuanya ada spiritual. Nah kemarin saya sampaikan bahwa setiap gerakan dalam umroh itu supaya ada spiritual yang indah. Makanya rata-rata orang nih habis haji dan umroh itu nih sudah tahu spiritual haji dan umroh, mesti mulai haji dan umroh tambah apik. Bukan mau pengen diceluk abah, bukan mau pengen diceluk umi. Tiwas gak no sing nyelok abah jenengan dadi aboh. Tiwas pengen diceluk umi gak no sing nyelok akhirnya jenengan umi. Akhirnya saya ajarkan ternyata umroh saya ini insya Allah ditunda tanggal 22 Februari. Bin menawi jenengan mau ikut monggo. Itu sampaikan spiritual umroh, spiritual haji tanggal 22 Februari, insya Allah itu tanggal 2 Sya'ban pas masuk ruah tanggal 2 sebelum puasa Ramadan. Cik suwi pin jenengan ajengi celeng-celeng tumut monggo Allahumma amin. Carane terus seperti Ustaz gampang, pengen umroh lan haji gampang. Sing sering maca surat Fatihah, sing sering maca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sing nomor 5 ojo lali sing sering gawa surat tanah. Alias ibadah itu kudu ono bandane. Jenengan harus menunjukkan Gusti Allah, ya Allah kula pengen berangkat haji dan umroh. Piye carane? Ojo mau donga tok, praktekno minimal duwe celengan, duwe tabungan khusus untuk haji dan umroh. Ustaz saat niki itu haji 50 tahun 30 tahun sehingga paling aman, paling enak kalau mengukur kira-kira umure wis kaya gak nutut ya Gusti Allah nggih. Nek cara menungso kaya gak nutut, maka paling bagus saat ini adalah berangkat umroh. Nek duwe ini penting. Tapi berangkat umroh itu tidak hanya modal duit, tapi juga modal yang lainnya. Wong duit sugih tapi gak iso berangkat umroh. Enten tiang tu sugih gak iso berangkat haji. Itu wadah yo iman dan macam-macam. Ono sing aku Ustaz kula wedi kowe nek berangkat haji dan umroh ngundang ngene. Halah nek jenengan ngene gak mungkin berangkat. Ngundang ngene dan macam-macam. Nah, berikutnya lagi kita minta
tadi lewat Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kula ulang 3 kali, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Itu sesuai dawuh Kanjeng Nabi, siapa yang baca itu 3 kali maka neraka akan berdoa, ya Allah jangan sampai orang itu masuk neraka. Allahumma moga-moga kita semuanya dimasukkan surga, dijauhkan dari api neraka. Allahumma amin. Yang berikutnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari siksa kubur. Kenapa Ustaz? Sakniki yang namanya orang meninggal itu asli nih, yang sering kali-kali saya sampaikan, orang yang mati sakniku bengok. Cuma kita tidak dengar. Bunga-bunga nopo nek iso ngomongi, aku dongakno, aku bantuan. Cuma kan gak krungu awak dhewe. Iya sing krungu bete. Kewan. Dan memang ada testimoni pitik ditaruh di atas kuburan, itu kok bleber-bleber petok-petok. Mohon maaf, berarti orang yang meninggal itu lagi disiksa karo Gusti. Tapi menungso nih doeh delok ngono blas gak ngereken. Bahkan seringkali ngeterno wong mati bolak-balik. Ya ngono gak tobat Makanya kula panjenengan nek pengen tahun baru itu terisi betulan, hebat betulan, ayo setiap kali eling ngobah kali mati. Ini penting. Pun fitnah kehidupan dan setelah mati. Hidup itu banyak fitnah ini. Apakah fitnah dirasani orang? Apa fitnah dilokno wong? Apa fitnah niku ujian, cobaan niku fitnah. Duwe utang gak iso nyaur, duwe masalah urip itu fitnah. Apalagi nanti fitnah sak marine mati. Makanya orang ulama mengajarkan Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Apa lagi? Ya tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Apa? Tak ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Gampang. Ya Allah, berkahilah saya ketika saat mati, fil maut wa fima ba'dal maut, dan berkahilah saya setelah mati. Jadi pas mati nih insya Allah husnul khotimah, enak mati nih. Dan juga ketika mati temriko dikancani karo dari turun nih sampai Kanjeng Nabi dawuh naumatal arus, enten tiyang niku nek sae turune kaya turune manten anyar, ujug-ujug gak krasa tibake wis kiamat. Muga-muga jamaah Masjid Al Ittihad, bapak ibu kabeh nek mati kaya manten anyar. Jadi mati langsung goyang-guyu tibake melek wis kiamat. Allahumma amin. Akhirnya wis kiamat langsung mlebu swarga. Allahumma amin. Insyaallah muga-muga ngaten. Pokoke sing sering ngaji, sing sering nyedhek nang Gusti Allah, sing sering ibadah, aja kuwatir engko nek wayahe mati lak mati dhewe. Nek guru mati aja mati. Pun serta minta kepada Allah Subhanahu wa taala fitnahnya dari Masihid Dajjal. Jadi Dajjal itu saat ini apakah sudah ada? Ada. Ono sing Dajjal tingkat kerucu, ono Dajjal tenanan. Ini Dajjal tenanan itu sudah mau siap-siap datang, siap-siap tapi gurung tenanan. Siapnya Dajjal itu pokoknya ngajak wong elek iku Dajjal, ngajak wong maksiat yo Dajjal. Cara kasarane saat ini jenenge setan.
Dajjal yo setan itu. Jadi setiap ngajak elek itu Dajjal. Nah Dajjal yang asli nanti musuhnya adalah Nabi Isa. Kenapa? Soalnya podo-podo Al-Masih. Dajjal Al-Masih, Nabi Isa juga Al-Masih. Sehingga Al-Masih musuh Al-Masih. Makanya sampai beberapa riwayat menyampaikan nanti Dajjal itu menyampaikan nih ngomong tangan kanan itu asli ngomong tangan kiri. Dek ngomongnya ape asli iku elek. Nih elek asli ape. Itu nanti Dajjal. Ya sekarang sudah ada. Ya, moga-moga nanti tidak ada Dajjal berikutnya. Ya, kadang ada semacam kampanye saudara nanti kalau saya jadi akan gini gitu. Khawatir ya, termasuk menunggu hati-hati orang umat Islam jangan sampai tertipu. Pilihlah yang sesuai dengan hati dan jaluk petunjuk Gusti Allah, karena ini sudah mulai masa-masa pemilu, harus betul-betul milih sing aman. Sing aman tur amanah. Wis bolak-balik paham. Pun ini penting. Termasuk lagi kula badhe pengin nyampeaken tambahan dhateng panjenengan sedaya, karena sekarang adalah banyak di antara umat Islam liburan sekolah biasanya rekreasi. Maka kula pesen ojo lali ibadah. Kadang wis kadung rekreasi lali ibadah, khususnya sholat. Kula pesen saestu nek gak iso karena kondisi dan macam-macam toh ada jamak. Nek kira-kira wis ada kosong. Yang kedua, nek iso panjenengan ojo lali sedekah nang dalan. Nek ono tukang parkir, ono sing nyabrangno panjenengan, jenengan sedekah itu minangka sedekah dalan ben menawa barokah ngono ku wau jenengan dislametno kalian Gusti. Tur ojo medit. Makanya kalau sekali sampai akan nek iso nggone sepedae, nggone mobile, sediakan uang 1.000 2.000 gawe jagani bene ono wong sing nyabrang. Ojo medit. Sing duwe donya adalah Gusti. Balik no kekno Gusti Allah dengan cara didum niku. Insyaallah biasane tiyang niku dongane macam-macam. Abah, padahal kula dereng abah. Celuk muga-muga jenengan dados macam-macam itu dongane muncul. Nanti kula nyeteraken teng ngene pondok teng ngene kriyan. Kula sengaja mboten kopiahan. Kula celuk suara ngono. Kula terus balik kula kopiahan diceluk. Matur suwun, Mbah. Halah dibake kupluk iki yo punya pengaruh. Jadi nek kuplukan diceluk abah, enggak kuplukan diceluk. Ya kula nyonya ngomong mangkane nonda nanti kena kopiahan wong kiai kok kopiahan. Kula wingi wow ten kene daerah Batu karena ijek Jawa Timur. Kenalane Jawa Timur kok akeh. Nek kono ketemu jamaah, lho jenengan temu mriki Ustaz. Sawangane. Jadi rata-rata di Jawa Timur pun ketemu aja, tapi ini mulai Jawa Barat, mulai mereka kata ketemu. Yang ketiga, hati-hati dengan fenomena alam. Sudah ada kejadian mandi tenggane sungai ini ngaliri deras, terus akhirnya ketarik. Sudah banyak ceritanya, hati-hati. Katakanlah kalau mandi sing jelas mandi nih, gak usah mandi nang sungai, laut. Ayo mandi nang kamar, mandi. Ngapunten gitu. Kok seumpama banyu iku iso ngomong, ngamuk saestu. Aku iki dzikir nang Gusti Allah. Jadi semua makhluk kudu dzikir nang Gusti Allah. Aku ki dzikir nang Gusti Allah, miline banyak ku dzikir nang Gusti Allah. Dilalah kok awakmu rene terus gak nutup aurat. Iku muangkel lho saestu. Napa niki? Banyu niku muangkel. Akhir ngene ku ngamuk niku. Hati laute kapunten nggih, enten tiyang populer. Nggih, populer puputi. Bilang
ngamuk aja, akhirnya enten tsunami, enten macam-macam gara-gara tiang sing rekreasi mesti kudu nutup aurat, tapi gak nutup aurat. Jenengan seumpama nggih rekreasi ten gene pemandian enten kolam renang kula suwun jenengan nutup aurat. Toh aurat yang lanang gampang, pokoknya udelan denggul. Jadi delek celana sing nang ngisore denggul. Kalau udele tertutup aman jenengan senajan gak gawa klambi. Nek perempuan memang harus pakai baju yang perempuan yang utuh, dan itu panjenengan punya tanggung jawab kepada anak turunnya masing-masing. Maka jangan salahkan kok enten tiang kelelep tenggelam gara-gara niku asli nih lautnya, airnya dan macam-macam itu ngamuk nang panjenengan iki dikir nang Gusti Allah malah digawe buka aurat keturunan pun. Paham nggih? Yang terakhir terkait dengan rekreasi, ojo lali donga selamat. Makanya perbanyak baca sholawat, perbanyak donga-donga sing sak mampune. Insyaallah diparing Gusti Allah Pak, walaupun rekreasi insyaallah selamat. Ini kan masih ada Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin rata-rata sekolah dari sekolah. Maka masih ada waktu seperti itu. Hati-hati kalau pesen mawon, muga-muga sing rekreasi diselamat nan kalih Gusti Allahumma amin. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga sareng-sareng maos doa kafaratul majelis, muga-muga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini khusus